Sebelum menonton berita Pos Keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Perilaku oknum polisi rentenir, itu teridentifikasi pola-pola mafia tanah, Binjai, Pos Keadilan, berita tentang adanya perilaku oknum polisi Binjai, Brigadir AG, baca, di penjara atas laporan oknum polisi rentenir, ibu janda ini ingin mengadu ke Mabes Polri hingga ke Istana Presiden, yang membungakan uang dengan nilai bunga uang begitu fantastis, mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Berdasarkan analisa, modus operandi oknum polisi rente beserta komplotannya itu, teridentifikasi pola-pola kinerja mafia tanah. Hal ini diungkapkan Ketua NCW, National Corruption Watch, Herman PS. Terang-terangan dia menuding oknum Brigadir AGCS berperilaku bak mafia tanah. Setelah kami baca bukti percakapan antara Brigadir AG dan Ibu Utari, kemudian chatwa dengan Ibu Kepala Desa dan seterusnya serta dokumen surat-surat dari notaris, laporan polisi dan penanganan laporan tidak profesional, kami menilai, mengidentifikasi modusnya mirip seperti perilaku para mafia tanah, kata Herman di ujung telepon selulernya, Minggu, 24 November 2024, pagi. Menurut pegiat anti rasuah ini, perilaku mafia tanah itu sadis. Di mana kinerja para mafia tanah akan melibatkan oknum APH, aparat penegak hukum, seperti notaris, pengacara, kepolisian, jaksa bahkan oknum hakim dan oknum pejabat daerah, kepala desa atau lurah. Masa pemerintahan Presiden Prabowo kan lagi gencar-gencarnya memberantas mafia tanah. Perkara para korban yang terjadi di Binjai, Stabat, Kabupaten Langkat sekitarnya yang kami baca di media dan media sosial, itu begitu menarik perhatian kami. Kita akan mendorong ke Kementerian Agraria, Pak Nusron untuk atensi atas permasalahan yang dialami para korban. Kita kawal permasalahan dan bongkar para mafia tanah yang terlibat, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, seorang janda anak 2, Utari, 41, mengadukan nasib yang ia alami melalui akun TikTok miliknya. Utari menyampaikan bagaimana dia bermasalah dengan Brigadir AG yang dituding sebagai polisi rentenir. Saya meminjam uang sama dia, AG, 30 juta. Digiring, ke notaris tertulis Rp38.500.000 pada bulan Maret 2023 dengan agunan SKT rumah saya. Sudah saya lunasi berikut bunganya. Tapi SKT rumah saya tidak dikembalikan, IB berutari. Dikirimnya sejumlah dokumen perjanjian pengakuan utang berstempel notaris Pesta Ulina Tarigan SH, screenshot percakapan antara dirinya dengan Brigadir AG dan Kepala Desa, laporan polisi yang di SP2 dan seterusnya, sampai AGCS hendak menguasai rumah Utari dan menjualnya. Diceritakan dia, dikarenakan temannya bernama Ade Winarni yang juga berhutang sama AG belum lunas, itulah yang menjadi alasan AG menahan SKT yang diagunkan ke AG. Utari diminta bertanggung jawab, demikian juga dialami Rosma. Demi bantu adik kandungnya yang terlilit hutang dengan AG, Rosma mengagunkan beberapa surat sertifikat tanah miliknya. Namun entah bagaimana, ada sertifikat yang diagunkan kini menjadi milik AG. Saya kaget ketika mengetahui itu. Jujur saya terjebak sama mereka, AG dan komplotannya. Saya tidak terima, saya laporkan ke Polda. Tapi sampai sekarang laporan saya tidak berjalan, ujar Ibu Bayangkari itu, Sabtu, 23 November 2024, sore di tempat kediamannya di Jalan Perkutut, Komplek Pemda Stabat. Mohon bantu kami ya Pak. Kami mau dia, Brigadir AG, dan komplotannya di penjara, tegas janda polisi yang suaminya meninggal dalam tugas tertembak teroris. Demikian berita Pos Keadilan. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.